Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-117 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan tentang bahwa di antara beriman dengan hari akhir adalah beriman bahwa manusia akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di sebuah tempat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak berkhitan, dan akan didekatkan matahari kepada manusia. Kemudian manusia mereka berkeringat dan keringat mereka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Maka di antara hal yang termasuk harus kita imani, dan ini berkaitan dengan iman dengan hari akhir, adalah beriman dengan mizan, yaitu beriman dengan adanya timbangan amal di hari kiamat. Disebutkan oleh muallif di sini karena di sana ada kelompok yang mereka tidak percaya dengan adanya timbangan amal di hari kiamat. Sebabnya sama, karena mereka mendahulukan akal di atas dalil. Bagaimana amalan bisa ditimbang? Yang ditimbang ya buah-buahan, beras, besi, ini bisa ditimbang. Adapun amalan bagaimana dia bisa ditimbang? Sehingga akalnya yang kurang ini kemudian menghukumi dalil dan lebih mendahulukan akalnya, kemudian tidak percaya dengan apa yang telah tetap di dalam dalil. Kemudian mereka mengatakan adapun penyebutan mizan di dalam Al-Quran maupun hadis, maka yang dimaksud adalah keadilan. Jadi mentakwil di sini bahwasanya Allah SWT di hari kiamat akan menegakkan keadilan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka beriman dengan adanya mizan sesuai dengan yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dikabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara yang dikabarkan oleh beliau dan juga yang dikabarkan oleh Allah SWT sebagaimana yang disebutkan di sini. Fatuzanu fiha a'malul ibad wa tunsabu al-mawazin, akan ditegakkan timbangan-timbangan. Itu akan dipasang timbangan-timbangan. Ada yang mengatakan, dan ini khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya timbangan di akhirat itu satu, dan ada yang mengatakan bahwasanya timbangan di akhirat ini adalah banyak, karena terkadang disebutkan dengan jamak, yaitu mawazinu wa nadha'u al-mawazin al-qista, sehingga ada sebagian yang mengatakan bahwa timbangan di akhirat ini banyak, bukan hanya satu. Dan ada yang menjamak bahwasanya timbangan di akhirat adalah satu dan dia adalah timbangan yang besar, tidak mengetahui tentang besarnya kecuali Allah SWT. Dan penyebutan al-mawazin menjamak al-mizan dengan al-mawazin, maka ini karena banyaknya amalan yang ditimbang sehingga dijamak menjadi al-mawazin. Fatuzanu fiha a'malul ibad, maka akan ditimbang di dalam timbangan-timbangan tadi amalan-amalan para hamba. Ditimbang amalan yang baik dan juga amalan yang buruk. Orang yang lebih berat amalan kebaikannya dibandingkan amalan kejelekannya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang amalan kejelekannya lebih banyak daripada amalan kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, yaitu timbangan-timbangan kebaikannya, dia memiliki kebaikan dan dia memiliki kejelekan, cuma amalan kebaikannya lebih banyak, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Berarti depannya adalah keberuntungan, depannya adalah kesuksesan, surga. Ini adalah orang yang timbangan amalannya lebih banyak daripada timbangan kejelekannya, daripada dosa. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan amalan kebaikannya, dia malas di dunia untuk beramal saleh, banyak dosanya, bahkan dosa-dosa yang besar, bahkan dosa-dosa yang mengeluarkan dia dari agama Islam, kekufuran. Faulaika alladzina khasiru anfusahum,
Kita tahu bahwasanya kesyirikan, kekufuran ini membatalkan amalan. Maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Khasiru anfusahum, yang rugi kalau sampai timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya, ya kita sendiri. Allah SWT tidak rugi sedikit. Bahkan seandainya manusia semuanya kufur kepada Allah dengan kekufuran yang paling atas, yang paling berat, maka itu tidak merugikan kecuali diri mereka sendiri. Allah tidak termudarati sedikit. Khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam. Dan mereka adalah orang-orang yang kafir, yang dengan kekafiran mereka tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Karena Allah SWT membatalkan dan menggugurkan seluruh amalan yang dilakukan sementara orangnya berada di atas kekufuran. Allah SWT mengatakan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Maka kami akan datangi apa yang mereka amalkan berupa amalan, kemudian kami akan jadikan amalan tersebut debu yang berterbangan. Tidak akan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla kalau sebuah amalan dilakukan oleh seseorang sementara dia berada di atas kekufuran. Oleh karena itu di sini para ikhwah sekalian, perkaranya ini adalah kesungguhan. Ini sesuatu yang akan terjadi. Akan ditimbang amal soleh dan juga amal kejelekan kita. Maka hendaklah kita memiliki senantiasa memikirkan bagaimana supaya kelak di hari kiamat itu memiliki timbangan yang berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan timbangan yang paling berat, amalan yang paling berat di hari kiamat adalah tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadithul bitaqah, di mana Allah SWT mendatangkan seorang laki-laki yang dia memiliki dosa yang banyak, dan di depannya dinampakkan kepadanya 99 sijil kitab yang besar, dan masing-masing dari kitab tadi sampai disebutkan dalam hadis mithlu maddil basar, besarnya sejauh mata memandang. Berarti dia adalah kitab yang besar, sejauh mata memandang, dan isinya adalah dosa semuanya. Jumlahnya bukan hanya satu, tapi 99 sijil. Kemudian dikatakan kepadanya, atunkiru min hadza syai'an, apakah engkau mengingkari dari ini? Adakah sesuatu yang engkau ingkari? Artinya dosa yang mungkin antum tidak lakukan di dunia kok tertulis di kitab ini. Adzalamaka katabati al-hafizun, apakah malaikat-malaikat yang menjaga, yang menulis mereka menzalimi dirimu? Fayaqulu la ya Rabb, dia mengatakan tidak wahai Rabbku. Fayaqul afalaka udhrun, apakah engkau memiliki udhur? Fayaqulu la ya Rabbi, dia mengatakan tidak wahai Rabbku. Fayaqulu bala inna laka indana hasanah fa innahu la zulma 'alaika al-yawma. Kemudian Allah mengatakan bahkan engkau di sisi kami memiliki kebaikan. Hamba tadi karena dia melihat dosa yang begitu banyak dan dia menyadari bahwasanya dia tidak memiliki kebaikan yang banyak, tapi ternyata telah disimpan untuknya sebuah kebaikan yang besar dan tidak akan dizalimi seseorang di hari tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hasanah sekecil apapun akan didatangkan oleh Allah, apalagi yang besar. Maka dikeluarkan sebuah kartu yang tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadah. Kita tahu makna kartu dan apa beda antara kartu dengan sebuah kitab. Kartu ya tipis, kitab tebal. Fayaqul uhdhur waznak. Kemudian dikatakan kepadanya, datangkan timbanganmu. Fayaqulu ya Rabbi, ma hadhihi al-bitaqah ma'a hadhihi sijillat. Ketika disuruh untuk mendatangkan timbangannya, maka dia mengatakan, wahai Rabbku, apa perbandingan antara kartu ini dengan buku-buku yang jumlahnya 99 yang isinya dosa ini? Kalau di sana ada 99 buku gede yang isinya adalah kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa mengimbangi. Tapi ini satu kartu, mau dibandingkan berat mana antara satu kartu ini dengan 99 kitab yang besar, yang luasnya atau lebarnya sejauh mata memandang. Faqala, maka Allah mengatakan, innaka la tudlam, engkau tidak akan dizalim. Qala fatudau sijillat fi kiffah wal bitaqa fi kiffah fatashat as-sijillat wa thaqulat al-bitaqatu fala yathqul ma'a ismillahi syai'. Kemudian akhirnya ditaruhlah 99 sijillat tadi
dalam satu daun timbangan, kemudian kartu tadi pada daun timbangan yang lain, fatashat. Maka 99 buku tadi yang isinya adalah dosa, tashat, dia terbang ke atas, melesat. Wasaqulat al-bitaqah, dan ternyata yang lebih berat adalah bitaqah. Karena kalau dua timbangan, yang satunya berat, maka dia ke bawah, dan yang ringan akan ke atas. Karena sangat beratnya bitaqah tadi, sehingga dia melesat, menunjukkan tentang beratnya kartu yang bertuliskan dua kalimat syahadat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka tidak akan berat bersama nama Allah sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan beratnya nama Allah. Ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita memahami dua kalimat syahadat. Dia hanya dua kalimat, tapi ternyata dia bisa melemparkan dan bisa melesatkan dosa-dosa yang banyak. Maka perhatian kita terhadap dua kalimat syahadat, mulai dari mengilmui maknanya, memahami isinya, melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari dua kalimat syahadat, ini adalah perkara yang sangat penting. Akan ditimbang amalan hamba. Hadis yang baru saja kita sebutkan tadi menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah bukunya, dan di sana ada yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah amalannya. Seperti misalnya ucapan Nabi SAW, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, tapi berat di timbangan di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Apa yang ditimbang di sini? Amalan. Kalau tadi yang ditimbang kitab. Dan di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang adalah orangnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW bahwa kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang azim, yang samin. Innahu la ya'ti ar-rajulu al-azimus saminu yaumal qiyamah. Akan datang seseorang laki-laki yang besar, yang gemuk di hari kiamat. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Ternyata apa? Ternyata di hari tersebut beratnya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Padahal dia orang laki-laki yang besar dan gemuk. Tapi di sisi Allah saat itu beratnya tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Nah, ini menunjukkan tentang bahwasanya ditimbang orangnya, dan tidak ada di sini pertentangan antara dalil ini dengan dalil sebelumnya. Semuanya akan ditimbang, yang baik kitabnya maupun amalannya, demikian pula orangnya. Namun kembalinya semuanya ke amal. Kitab menjadi berat kalau memang amalannya baik. Seseorang juga akan menjadi berat kalau memang dia beramal soleh. Adapun hanya sekedar gemuk, hanya sekedar besar badannya, tapi dia tidak beramal soleh, maka sebagaimana dalam hadis tadi. Sehingga Syekhul Islam mengatakan fatuzanu fiha a'malul ibad, dan akan ditimbang di dalamnya amalan-amalan para hamba. Dan al-ibad di sini wallahu alam mencakup semuanya. Yang baik orang yang kafir maupun orang yang muslim. Dan seorang yang kafir maka akan ditimbang untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Tidak diragukan bahwasanya amalan mereka batal, tapi mereka akan tetap ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla untuk menunjukkan keadilan Allah SWT. Dan timbangan ini disebutkan dalam dalil yang sahih bahwasanya dia memiliki dua piring timbangan, dua kiffah sebagaimana dalam hadis bitaqah. Dan dalam ayat tadi disebutkan bahwasanya dia memiliki sifat berat dan juga ringan. Bahkan disebutkan dalam hadis bitaqah bahwasanya dia bisa miring karena amalan. Maka ini semua menunjukkan bahwa hisab atau mizan di hari kiamat ini benar ada. Itu bukan hanya sekedar simbol dari keadilan Allah Azza wa Jalla, tapi benar-benar di sana ada timbangan yang akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya mizan saat itu, yaitu yang digunakan untuk menimbang amalan para hamba ini, adalah sangat besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, yudha'ul mizan yaumal qiyamah, akan diletakkan mizan. Yang disebutkan satu di sini mufrad, mizan di hari kiamat. Seandainya langit dan bumi
ini ditimbang dengan timbangan tadi, la wasi'at, saya akan cukup. Ini bisa kita mengerti di sini bagaimana besarnya timbangan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah mizan itu satu atau banyak. Dan menurut pendapat yang lebih kuat, Allah alam, jumlahnya adalah satu. Kemudian jamak di dalam dalil-dalil yang lain ini menunjukkan tentang banyaknya yang ditimbang. Allah alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.